Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di unboxing ya. Ini kemarin baru datang ini guys. Saya baru beli ya. Jadi apa ini ya? Langsung aja ya. Jadi ini dikatakan di sini adalah nih Vitiko lipasma. Jadi litiko bukan litiko. Vitiko lipasma busuk dan layu. Jadi ini dikatakan ini dijual di Tokopedia guys ya. Ini yang jual itu Huaski Family ya. Huaski Family. Nanti kalau perlu saya kasihkan di deskripsi ya linknya. Jadi saya coba ini karena saya lihat ya. Saya juga biasa beli juga yang untuk pemanis buah itu ya. Tapi saya lihat di lapaknya itu dia jual ini juga gitu. Jadi katanya di sini disebutkan ya kalau kita baca ini ya. Vitiko lipasma busuk dan layu itu merupakan biopestisida ya. Dia bilang seperti itu, biopestisida hayati yang mengandung metabolit sekunder dan dari jamur dan bakteri. Jadi terdiri dari jamur dan bakteri, katanya efektif untuk mencegah dan mengendalikan terutama penyakit busuk ya, busuk pada akar, pada batang, buah dan tanaman. Wah, seru ya. Jadi manfaatnya katanya dia itu nih kita baca di sini ya, kelihatan ya, mencegah dan mengendalikan penyakit layu dan busuk pada akar, batang, buah dan tanaman yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Jadi busuk itu kan sering ya kita kendala ya di melon ya, terutama layu fusarium ya, layu bakteri, layu basarium kan oleh cendawan ya, kemudian layu bakteri oleh bakteri, kemudian juga ada busuk pangkal batang ya, kita juga ngalami di melon. Yang paling berat itu memang busuk pangkal batang. Kalau di polybag itu layu fusarium terutama layu bakteri juga itu paling dalam 500 mungkin 1-2 ya. Tapi kalau busuk pangkal batang, aduh sering bisa 10 gitu ya kalau kita nggak hati-hati. Busuk buah juga kadang kacau juga. Busuk buah itu kita udah mau panen ternyata buahnya ada busuk buah ya. Makanya ini mau saya coba. Dan targetnya saya kalau bisa tidak ada layu fusarium lah dan layu bakteri. Kemudian yang kedua tidak ada busuk pangkal batang ya. Dan keempat tidak ada busuk pada buah. Itu target ya. Ya, mengurangi lah ya, coba. Nah, ini kandungannya menurut mereka ya. Mereka ini kita bisa lihat di sini ada tulisannya. Pertama Trichoderma harzianum. Trichoderma harzianum itu salah satu jenis jamur antagonis ya. Biasanya diaplikasikan sebagai pengendali patogen tular tanah atau agensi hayati. Mikroorganisme pengurai juga dia atau biodekomposer bahan organik dan merangsang pertumbuhan tanaman. Itu bagus banget ya. Itu kalau kita baca dari literatur ya, Hardianti. Ya. Nah jadi Trichoderma harzianum ini bagus ya karena dia sebagai biodekomposer juga agensi hayati. Nah, oke ini bagus ya. Yang kedua ini adalah nih kita boleh lihat nih Pseudomonas fluorescens. Itu bakteri ya. Bakteri yang dikenal sebagai bakteri probiotik katanya. Sebagai bakteri yang memberikan manfaat bagi tanaman inangnya. Oh, jadi dia akan memberikan manfaat pada tanaman inangnya. Misalkan dia kalau nempel di melon ya tanaman inangnya melon gitu. Jadi bakteri Pseudomonas ini punya kemampuan menghasilkan zat pengatur tubuh. Wah, bagus tuh. Zat pengatur tubuh, ZPT ya, yang dapat meningkatkan pertumbuhan pada tanaman. Wah, keren. Ini nomor 1, nomor 2 keren ini. Ya bentuknya seperti gini aja nih, guys. Kayaknya dia belum produksi belum produksi secara industrial ya. Lanjut ya, ketiga Bacillus cereus. Dia itu
berpotensi ya, masih berpotensi ya. Sebagai agen pengendali hayati Rhizoctonia solani. Bagus juga itu kalau benar ya. Bacillus cereus mampu mensintesis protein yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman. Ini percobaannya dilakukan pada tomat ya. Tanaman tomat terhadap cendawan Crinespora chasicola. Ya, jadi bagus lah kalau buat ini pernah diuji coba pada tanaman tomat. Kemudian yang keempat Bacillus subtilis ya, apa nih? Bacillus subtilis ya. Jadi Bacillus subtilis itu, nah kalau Bacillus sp itu kebanyakan ya, emang dalam pupuk hayati dia akan meningkatkan serapan nutrisi juga katanya. Sama juga bisa menghasilkan JPT dan mengurangi serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, itu mantap itu juga ya. Nah, kalau yang mikroba Bacillus subtilis itu juga pengendali hayati yang mempunyai kelebihan. Kalau tahu PGPR ya. PGPR itu dapat berfungsi sebagai biofertilizer ya. Wah, bahasanya canggih-canggih. Biostimulan, biodekomposer, dia komposer juga, bioprotektan. Waduh, bagus itu berarti. Bagus nih berarti. Yang keempat nih. Yang kelima, actinomycetes. Ini hidup saprofit dan aktif mendekomposisi bahan organik ya, meningkatkan kesuburan tanah. Itu aja lah, biar cepet ya. Wah, dia juga bisa penghasil antibiotik, agen anti tumor, enzim. Wah, keren. Bagus-bagus nih berarti nih si bakteri-bakteri yang ada di sini ya. Kemudian ini juga Streptomyces ya, terakhir itu meningkatkan metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Waduh, bisa menghasilkan antibiotik. Wah tuh, keren. Yang ini bisa menghasilkan antibiotik ya. Untuk menghambat bakteri seperti E. coli, E. aureus, bakteri S. aureus. Wah, keren. Jadi secara umum ini yang kandungannya ini bakteri-bakteri ini atau mikroorganisme ini sini bagus-bagus ya. Semoga benar ya, semoga benar. Dan ini cara pakainya dia satu tutup botol itu 1 atau 2 liter. Disemprot atau dikocor pada media tanam ya. Minggu sekali pada daun itu bisa 2 kali dalam per hari ya, seminggu. Jadi seminggu sekali atau 1-2 kali di pagi dan atau sore hari. Ya, aman untuk ternak dan manusia. Nah, ini dia diproduksi oleh Rieku Laboratory ya. Isinya 500 mg. Oke, itu aja guys ya. Saya mau coba nanti kalau hasilnya saya info-info ya. Tetap nonton di YouTube channel ini ya guys ya. Demikian guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.